sabu sebanyak 70 gram dan juga ekstasi sebanyak 128 kilo dan ditambah yang bahan ini. Dan juga ada yang direhab karena sebagai pelaku, ulangi sebagai pengguna, dan juga yang proses sampai dengan baik itu pemakai aktif sampai dengan pengedar. Nah, dan terkait narkoba ini tentunya terima kasih juga kepada masyarakat Kabupaten Angkut Timur yang terus mendukung Reskoba, ya, khususnya Satreskoba Polres Angkut Timur yang mana banyak memberikan informasi kepada kami tentang penyalahgunaan narkoba. Mari kita tingkatkan terus dukungan kepada kami sehingga kita bisa dapat memberantas penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Dan khusus narkoba ini tentunya juga banyak pertanyaan kepada kami yang terkait pengguna. Silakan rekan-rekan program pemerintah bahwasanya tolong disampaikan kepada masyarakat. Kalau mengetahui saudaranya bahkan keluarganya yang sebagai pengguna, silakan bisa melaporkan, ya, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian atau mungkin juga langsung ke BNN. Dalam ini ada BNN Kabupaten untuk minta direhab, ya, sebelum dilakukan upaya atau tindakan oleh pihak kepolisian atau mungkin rekan-rekan dari BNN. Jadi bukan rehabilitasi. Mungkin itu yang pertama terkait pengungkapan narkotika yang atau ungkap kasus narkoba yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polres Angkut Timur. Berikutnya kami akan juga merilis capaian kinerja dari Satuan Reskrim Polres Angkut Timur beserta Polsek jajaran terkait pelaksanaan operasi Senpi Musi tahun 2023. Memang mungkin rekan-rekan baru mengetahui ada operasi Senpi, bahwasanya ini adalah operasi kewilayahan di bawah kendali Polda Sumatera Selatan. Kita ada operasi namanya operasi Senpi Musi. Dalam hal ini adalah dengan target untuk mengungkap adanya peredaran senjata api ilegal, ya. Terutama ini banyak senjata api rakitan ternyata. Yang di hadapan rekan-rekan ini adalah yang kita amankan langsung dan juga dilakukan penindakan hukum adalah 2 senjata yang ditangkap atau yang diperoleh dari pelaku kejahatan dan memang kita TO. Yang mana Pak? Yang 2? Satunya sudah dilapor Polda dan sisanya ini adalah penyerahan dari masyarakat. Nah, dari masyarakat yang diserahkan langsung kepada Satreskrim maupun juga ke polsek-polsek. Datanya bahwasanya untuk serahan senjata api dari masyarakat dalam operasi Senpi Musi 2023 ini untuk laras pendek sebanyak 14 pucuk, bisa dilihat rekan-rekan yang di hadapan rekan-rekan, dan juga untuk senjata api laras panjang 8 pucuk. Yang penyerahan ini tidak ada amunisinya dan ini diserahkan secara sukarela, dan memang masyarakat ada yang menitipkan beberapa kepada kepala desa untuk diserahkan. Ini kita apresiasi. Kalau yang penyerahan kita tidak lakukan penegakan hukum, ya, tetap. Dan juga tentunya ini yang kita harapkan masyarakat semakin sadar menyimpan barang-barang berbahaya ini. Contohnya Senpi ini tentunya dapat merugikan diri sendiri apabila diketemukan langsung oleh pihak kepolisian, ya, karena bisa dicurigai bahwa yang memiliki atau menyimpan senjata api ini dimungkinkan digunakan atau disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Bahkan di dalam undang-undang darurat juga menguasai seperti ini, yang tanpa haknya tentunya ada ketentuan hukumnya dan itu melanggar aturan. Bagi yang menyerahkan dengan sukarela kita apresiasi tentunya, terima kasih, dan jangan sampai nantinya ke depan masih ada yang disimpan. Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Angkut Timur, mari kalau misalkan ada peninggalan dari leluhurnya mungkin untuk berburu zaman dulu, ini yang kelihatan yang jenis apa ini Pak? Krocok. Ini yang manual tentunya bisa diserahkan, maupun yang seperti ini juga, ini kan rakitan-rakitan sendiri tentunya. Nah, ini mari yang mengetahui nggak usah disimpan,
Ya, nah takutnya nanti diketahui kepolisian, dilaporkan oleh tetangganya misalkan, ataupun pas di bawah ada operasi atau razia kepolisian di sana, tentunya itu menjadi masalah yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin itu rekan-rekan pada sore hari ini yang terkait press release keberhasilan Polres Oku Timur mengungkap senjata api dalam operasi Senpi Musi 2023 dan juga keberhasilan dari Satreskoba mengungkap home industri pembuatan ekstasi. Kalau kita lihat, saya kembali lagi, ada barang-barang yang tidak lazim di sini, ada semen putih sama dengan soda api. Tentunya ini saya menghimbau pada masyarakat segera tinggalkan. Ya, tidak ada untungnya, tentunya sangat berbahaya apabila ini dikonsumsi oleh manusia. Mungkin itu rekan-rekan. Saya rasa Pak, yang Pak Kapolres nanti dulu yang dua terkena yang ditangkap Senpi itu pelaku kejahatan apa? ya, untuk yang ditangkap yang Senpi itu kebetulan memang kita saat mengamankan pelaku adalah pelaku kejahatan dengan kekerasan dan juga dengan pemberatan. Saat kita amankan, kita temukan barang bukti berupa senjata api ini. Jadi ini digunakan alat untuk menakut-nakuti korbannya. Ya, tentunya ini rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini tentunya saya Kapolres Oku Timur menghimbau kepada masyarakat Oku Timur, mari kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif tentunya, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan? Izin Bang, itu kan banyak Senpi itu Bang. Ya. Adakah satu wilayah khusus yang paling dominan atau gimana itu Bang? Atau merata itu? Saat ini masih merata. Ya, kemarin memang serahan juga banyak. Ini lebih didominasi dari rekan-rekan Kapolsek beserta jajarannya dalam upaya mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan sehingga masyarakat sukarela dalam memberikan senjata api yang masih dikuasainya. Nah, yang paling banyak kemarin ada di wilayah Cempaka 4 pucuk, Madang Suku 2, Polsek Madang Suku 2 menyerahkan 4 pucuk, terus Martapura 3 pucuk, lainnya merata 2 sampai dan juga 1 pucuk di sisa dari rekan-rekan Kapolsek tersebut. Satu lagi Bang, terkait home industri ekstasi ini Bang. Ya. Nah, dari pengakuan pelaku, dia belajar untuk meracik itu dari mana Bang? Ya, tentunya kita belajar, yang bersangkutan masih ada, ini tidak bisa saya sampaikan terkait teknis, mohon maaf rekan-rekan. Saat ini kita masih berkonsentrasi terus, saya minta kerjasamanya pada rekan-rekan sehingga kita nanti benar-benar bisa hilangkan peredaran ekstasi maupun pada umumnya narkoba di wilayah Oku Timur. Untuk keuntungan Bang yang sudah diperoleh oleh pelaku itu Bang? Nah, pelaku ini kalau sehari memproduksi 50 sampai 100 butir, dihitung atau disampaikan pelaku memberi keterangan sudah hampir 2000 butir yang sudah dijual, dan dia mendapatkan keuntungan itu 500.000 dari setiap pembuatannya untuk diedarkannya, dan dijualnya per hari, ya itu keuntungannya, dan dijual ini rata-rata 200 sampai 300.000 per butirnya. Bang, untuk peredarannya apakah keluar daerah atau di dalam daerah Oku Timur? Nah, untuk peredarannya sebagian ada yang di Oku Timur dan juga ada yang dijual ke wilayah luar Oku Timur. Cukup rekan-rekan? Ada belum temukan untuk home industri, semoga memang tidak ada. Kalaupun memang ada, rekan-rekan media bisa sampaikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita. Insya Allah akan kita tindak lanjuti demi kenyamanan, demi keamanan, demi keselamatan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Cek. Mana rekan-rekan lalu lintas? Baik, selamat sore rekan-rekan media sekalian.
Pada sore hari ini kita akan menyampaikan sebagai upaya kita dalam rangka menciptakan Kamseltibcar Lantas, keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Oku Timur. Di hadapan kita ini adalah hasil penertiban kita, ya, penggunaan knalpot yang bukan standarnya, yang bukan bawaan dari pabrikan sebagai bahan atau sebagai modifikasi, dan ini banyak disebut knalpot brong atau knalpot racing. Knalpot racing. Nah, knalpot racing itu tentunya racing itu adalah balap. Sehingga penggunaan knalpot ini seharusnya untuk kepentingan balap. Kalau sudah untuk kepentingan balap, tentunya ini untuk digunakan oleh atlet-atlet kita yang lomba balap motor, tentunya dilakukan di sirkuit atau jalanan tertentu yang sudah ditentukan. Apabila ini dipasang di kendaraan yang dikemudikan sehari-hari di lalu lintas atau jalan umum, tentu ini melanggar aturan. Dan juga ini sebagai wujud kita merespon apa menjadi keluhan masyarakat. Pada umumnya knalpot ini sangat berisik, ya kan, tentunya banyak yang mengeluhkan adanya penggunaan knalpot brong ini. Kita tindak tegas untuk penggunaan knalpot brong saat kita anggota lalu lintas melakukan pengaturan, penjagaan maupun patroli. Kita apabila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang dapat atau berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti ini, tidak dipasang spion, ya, tidak pakai helm untuk merugikan dirinya sendiri, itu perintah saya untuk dilakukan penilangan. Karena juga banyak ternyata sekarang masyarakat semakin turun kesadaran dalam berlalu lintas walaupun sudah diterapkan etle. Ini sebagai informasi, etle di Kabupaten Oku Timur ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang tercapture pelanggaran lalu lintas sebanyak 175.000 pelanggaran. Ini yang tercapture di etle, baik yang ada di jalur lintas maupun yang ada di Blitar Gemawang. Kita pasang 2 etle di Kabupaten Oku Timur ini. Rata-rata pelanggarannya yang didominasi adalah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt, melawan arus, ya, tidak memasang kelengkapan kendaraan bermotor, dan modus baru tidak memasang plat kendaraan bermotor. Nah, yang tidak memasang plat kendaraan bermotor, apabila kami mengetahui secara langsung anggota kami saat melakukan tur jawali tadi, pengaturan, penjagaan serta patroli, akan kami tindak, ya, langsung kami sita, kami amankan seperti ini, ya. Nanti akan diambil, harus melengkapi suratnya, ya. Kami tidak hanya percaya dipasang plat, kami akan minta STNK dan fotokopi BPKB, ya, atau keterangan BPKB. Kalau dia punya, diserahkan. Kalau memang dia sedang masih dalam anggunan, tentunya pembiayaan saya minta surat keterangannya, ya, karena banyak disinyalir kendaraan-kendaraan di wilayah Oku Timur ini tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Mendapatkannya juga kami khawatir masyarakat ini teriming-iming adanya kendaraan yang tidak disertai surat, yang dimungkinkan atau ditakutkan itu sebagai hasil kejahatan. Nanti yang rugi adalah masyarakat. Saya dalam kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat sekalian, mari, ya, yang pengen punya kendaraan, beli motor, dicek kendaraannya, surat-suratnya, STNK, BPKB. Kalau BPKB-nya ternyata masih di bank atau di biaya pembiayaan finance, dicek ke sana. Jangan sampai kendaraan yang dibeli nantinya adalah hasil kejahatan. Itu rekan-rekan, tentunya ini menyikapi juga banyaknya kejadian laka yang terjadi di wilayah Oku Timur sampai dengan hari ini sudah sebanyak 22 kasus dengan korban meninggal dunia 11 orang, luka berat 12 orang, luka ringan 20 orang, dengan kerugian material lebih dari 20 juta rupiah. Dominasi roda 2, ya, roda 2, dan yang meninggal dunia rata-rata luka pada kepala. Nah, ini karena banyaknya yang tidak menggunakan helm. Dan juga kecelakaan ini banyak melibatkan anak-anak sekolah
yang seharusnya usianya belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Untuk itu keselamatan lebih keselamatan dan kebaikan berbangsa. Cukup? Dari Januari sampai dengan Maret. Ini tersangka Inek. Bahan baku pembuatan inek palsu. Biar nggak jadi pertanyaan apa ini sini.